Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan explainer tentang sistem pendidikan nasional. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sustema. Sistem ini secara bahasa adalah komponen-komponen atau elemen yang dihubungkan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada pengertian pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan juga latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis pendidikan dan juga program pendidikan. Jenis pendidikan di sini ada 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Jadi pendidikan formal ini adalah pendidikan yang terstruktur dan diselenggarakan di institusi pendidikan resmi. Contohnya seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan di luar dari pendidikan formal. Contohnya seperti keluarga dan pengalaman hidup sehari-hari. Dan yang ketiga ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan juga pengetahuan di luar sistem pendidikan formal. Contohnya seperti kursus, pelatihan, dan juga program pendidikan masyarakat. Dan sekarang kita masuk ke program pendidikan. Di sini ada 7 program pendidikan. Yang pertama ada pendidikan pribadi. Jadi pendidikan pribadi ini adalah pendidikan yang membentuk individu berkembang secara personal dan sosial, membentuk karakter dan identitas. Lalu yang kedua ada pendidikan kejuruan. Jadi pendidikan kejuruan ini mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia pekerjaan di bidang tertentu. Contohnya seperti sistem pendidikan vokasi ataupun pendidikan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ini adalah pendidikan yang dikhususkan untuk seseorang yang memiliki kebutuhan khusus, contohnya penyandang disabilitas. Lalu yang keempat ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini adalah instansi pemerintah untuk mempersiapkan peserta didik bekerja di lembaga dan badan pemerintahan. Lalu yang kelima ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan di sini mengajarkan peserta didik tentang nilai-nilai dan juga pemahaman mengenai agama. Lalu yang keenam ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang menekankan pada pengembangan ilmu dan juga pengetahuan yang biasanya ditemukan di perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada pendidikan profesional, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian tertentu yang diperlukan pada saat menempuh profesi, seperti pendidikan untuk dokter ataupun pengacara dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan nasional. Secara umum, fungsi pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga jika sumber daya manusia kita bagus, maka kita dapat mengelola sumber daya alam di Indonesia dengan baik pula. Kemudian tujuannya yang utama adalah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sidiknas. Kemudian juga ada dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1045. Selanjutnya adalah komponen sistem pendidikan dan hubungan antar komponen-komponennya. Oke, jadi komponen dalam sistem pendidikan itu ada 7 macam, yaitu tujuan pendidikan, kemudian peserta didik, ada pendidik, lingkungan pendidikan, serta alat pendidikan, kemudian metode pendidikan dan isi atau materi pendidikan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, yaitu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yaitu peserta didik.
Peserta didik adalah seseorang yang ditugaskan atau menerima pendidikan dari seorang pendidik atau penyampai pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pendidik. Nah, pendidik ini adalah seseorang yang bertugas untuk menyampaikan pendidikan. Nah, pendidik ini dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya yaitu guru, kemudian orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua dalam masyarakat atau tetua-tetua yang ada di dalam masyarakat. Kemudian lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan itu sendiri ada 3 macam menurut jenisnya, yaitu formal, informal, dan non formal. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu alat pendidikan atau sarana prasarana dalam pendidikan. Nah, sarana prasarana dalam pendidikan ini sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memanfaatkan kita dalam menyampaikan pendidikan. Nah, contohnya seperti papan tulis, kemudian ada proyektor ataupun juga laptop sebagai alat bantu dalam penyampaian materi kita supaya lebih jelas. Kemudian metode pendidikan. Nah, metode pendidikan ini adalah cara kita atau bagaimana cara kita untuk menyampaikan pembelajaran di dalam kelas ataupun bisa dibilang cara-cara yang kita sampaikan kepada peserta didik ataupun kepada orang yang berhak menerima pendidikan. Nah, metode pendidikan ini ada bermacam-macam. Salah satunya yang paling umum dalam pendidikan itu metode ceramah dengan kita menjelaskan di depan umum. Itu adalah salah satu cara atau metode pendidikan. Kemudian isi pendidikan atau materi pendidikan. Nah, isi atau materi pendidikan ini sebenarnya diatur dalam kurikulum pendidikan yang ada atau yang diperbarui dari tahun ke tahun. Nah, isi pendidikan ini diharapkan adalah siswa-siswa tersebut bisa mengikuti isi atau materi yang dibutuhkan dari zaman ke zaman. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu pendidikan nasional sebagai sistem. Menurut Zahara Idris tahun 1987, beliau berpendapat bahwa pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersendiri dibedakan menjadi 3, yaitu jenjang dasar, menengah, dan lanjut. Untuk jenjang pendidikan dasar yaitu terdiri dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang terdiri dari kelompok bermain, taman kanak-kanak atau TK, dan pendidikan sejenis lainnya. Yang kedua yaitu sekolah dasar atau SD. Pendidikan ini diperuntukkan untuk anak usia 6-12 tahun dan lama waktu pendidikan yaitu selama 6 tahun. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan menengah. Untuk jenjang pendidikan menengah terdapat sekolah menengah pertama atau SMP. Pendidikan ini lanjut dari SD, berlangsung selama 3 tahun, yaitu pada usia 12-15 tahun. Yang kedua yaitu untuk jenjang pendidikan menengah ada SMA dan SMK. Untuk SMA yaitu sekolah menengah ke atas, pendidikan ini selama 3 tahun juga pada usia 15-18 tahun. Pendidikan SMA ini lebih berfokus pada persiapan menuju perguruan tinggi atau dunia kerja. Yang kedua yaitu sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan ini lebih berfokus pada keterampilan kerja, juga berlangsung selama 3 tahun dan diakhiri dengan ujian kelulusan. Yang ketiga yaitu ada jenjang pendidikan lanjut, yaitu pendidikan tinggi. Merupakan jenjang pendidikan setelah SMA atau SMK yang mencakup berbagai jenis perguruan tinggi, yaitu ada program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan sistem pendidikan dengan sistem yang lain. Sistem pendidikan memiliki hubungan yang erat pada beberapa sistem. Contohnya yang pertama yaitu sistem pendidikan dengan sistem ekonomi. Sistem pendidikan berperan langsung pada ekonomi suatu negara. Negara memiliki kualitas pendidikan yang tinggi akan menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Tenaga kerja tersebut akan membuat sistem ekonomi negara stabil dan mendukung dalam pembelajaran. Yang kedua, ada hubungan antara pendidikan dengan sistem politik. Pendidikan ini berperan penting dalam sistem politik karena
Pendidikan membentuk pemahaman dan kesadaran politik pada individu serta membentuk partisipasi mereka dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga ada hubungan sistem pendidikan dengan sistem budaya. Pendidikan dapat mengajarkan kepada individu tentang mengenai warisan-warisan nenek moyang mereka. Dan yang keempat ada hubungan pendidikan dengan sistem sosial, yaitu dari sistem pendidikan akan mengajarkan setiap individu tentang nilai, norma, dan budaya, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu tantangan sistem pendidikan. Pendidikan di negara kita memiliki beberapa tantangan. Pertama, kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kondisi negara kita yang kepulauan ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya dalam bidang pendidikan yaitu membuat sumber daya manusia tidak merata, dan ini sangat mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kesejahteraan guru yang belum optimal. Guru di Indonesia masih mendapatkan gaji yang belum layak untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan selanjutnya ada peran orang tua, sekolah, masyarakat, dan lingkungan yang belum optimal. Tentunya lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Bagaimana cara orang tua mendidik, bagaimana sekolah mendidik juga, dan prasarana dalam lingkungan yang tidak mendukung tentunya akan menghambat sistem pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.